Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab membangun sistem informasi. Pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Teknologi informasi dapat mendorong perubahan organisasional. Ada 4 macam perubahan struktur organisasional yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Yang pertama, otomatisasi. Yang kedua, prosedur rasionalisasi. Yang ketiga, rencangan ulang proses bisnis. Yang keempat, pergeseran paradigma. Yang paling umum dari teknologi informasi yang dapat mempengaruhi perubahan organisasi adalah otomatisasi. Penerapan pertama dari teknologi informasi yaitu membantu pekerja dalam menjalankan tugas mereka, agar lebih efektif dan efisien. Bentuk yang lebih dalam dari perubahan organisasi yang mengikuti otomatisasi adalah prosedur rasionalisasi, merupakan pelurusan prosedur standar operasi. Tipe yang lebih kuat dari perubahan organisasi adalah rancangan ulang proses bisnis, di mana proses bisnis adalah menganalisis, menyederhanakan, dan merancang ulang. Prosedur rasional dan rancangan ulang proses bisnis terbatas pada bagian spesifik dari sebuah bisnis. Sedangkan bentuk perubahan bisnis yang lebih radikal ini disebut sebagai paradigma shift atau pergeseran paradigma. Sebuah pergeseran paradigma melibatkan pemikiran ulang sifat dari bisnis dan organisasi tersebut. Perancangan ulang proses bisnis. Langkah-langkah perusahaan dalam melakukan manajemen proses bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Yang kedua, menganalisis proses yang telah ada. Yang ketiga, merancang proses yang baru. Yang keempat, mengimplementasikan proses yang baru. Yang kelima, pengukuran yang terus-menerus. Alat bantu manajemen proses bisnis. Beberapa perusahaan software menyediakan alat bantu untuk aspek BPM yang bervariasi, meliputi IBM, Oracle, dan TIBCO. Peralatan ini membantu mengidentifikasi bisnis dan memproses dokumen yang memerlukan perbaikan, menciptakan model perbaikan proses, menangkap dan melaksanakan aturan bisnis untuk melakukan proses, serta mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung proses yang baru. Ikhtiar dari pengembangan sistem, suatu sistem informasi yang baru dibangun sebagai suatu pemecah bagi beberapa tipe permasalahan atau serangkaian permasalahan yang organisasi pandang sedang mereka hadapi. Aktivitas-aktivitas yang termasuk ke dalam menghasilkan suatu pemecahan sistem informasi terhadap permasalahan atau peluang organisasional dinamakan pengembangan sistem atau sistem development. Aktivitas tersebut terdiri atas analisis sistem, desain sistem, pemrograman, penguji, konversi, serta produksi dan pemeliharaan. Analisis sistem adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Analisis sistem juga meliputi studi kelayakan atau feasibility study untuk menentukan apakah suatu solusi layak ataukah tidak atau dapat dicapai dari sudut pandang finansial, teknikal, dan organisasional. Menentukan kebutuhan informasi. Pada tingkat yang paling besar, kebutuhan informasi atau information requirements dari suatu informasi yang baru melibatkan mengidentifikasi siapa yang memerlukan informasi, di mana, kapan, dan bagaimana. Analisis kebutuhan secara hati-hati menentukan sasaran dari sistem yang baru atau sistem yang dimodifikasi dan mengembangkan gambaran fungsi secara terperinci yang mana sistem yang baru harus mengerjakannya. Desain sistem. Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut, seperti dana, gedung, atau rumah.
ini terdiri atas semua spesifikasi yang memberikan bentuk dan struktur dari sistem tersebut. Perancang sistem merincikan spesifikasi sistem yang akan menjalankan fungsi yang diidentifikasi dalam analisis sistem. Yang pertama, peranan dari penggunaan akhir. Kebutuhan informasi penggunaan mendorong upaya untuk membangun sistem secara keseluruhan. Pada pengguna harus memiliki kendali yang memadai atas proses desain yang memastikan bahwa sistem yang mencerminkan prioritas bisnis mereka dan kebutuhan informasi, bukan bias dari staf teknikal. Menyelesaikan proses pengembangan sistem. Hal ini mencakup langkah-langkah yang terdiri atas: yang pertama, pemrograman atau programming. Spesifikasi sistem dipersiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Yang kedua, pengujian atau testing yang mendalam dan teliti harus dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Pengujian sistem informasi dapat dibagi ke dalam 3 tipe aktivitas. Yang pertama, pengujian unit atau unit testing atau pengujian program. Yang kedua, pengujian sistem atau sistem testing. Yang ketiga, pengujian penerimaan atau acceptance testing. Dan langkah-langkah yang terakhir adalah produksi dan pemeliharaan. Dalam tahap ini, sistem akan dikaji ulang oleh para pengguna dan para spesialis teknikal untuk menentukan seberapa baik ini telah memenuhi tujuan awalnya dan untuk memutuskan apakah terdapat perbaikan atau modifikasi dan yang diperintahkan. Pemodelan dan perancangan sistem. Metodologi tes struktur dan metodologi berorientasi objek. Yang pertama, metodologi tekstur. Metode pengembangan tekstur sifatnya berorientasi proses, berfokus terutama kepada pemodelan proses atau tindakan pengambilan, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data seiring data tersebut mengalir melalui suatu sistem. Yang kedua, pengembangan berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek atau object oriented development menangani permasalahan tertentu. Pengembangan yang berorientasi pada objek menggunakan objek sebagai unit dasar dari analisis sistem dan desain. Rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer atau computer aided software engineering atau bisa disebut CAS. Perangkat CAS mencoba meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menerapkan metodologi pengembangan dan disiplin perancangan yang standar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi di antara para pengguna dengan para spesialis teknis. Yang ketiga, mengorganisasi dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses yang cepat kepada mereka dengan menggunakan tempat penyimpanan desain. Yang keempat, mengotomatisasi sebagai analisis dan desain yang membosankan dan rentan terhadap kesalahan. Dan yang terakhir, mengotomatisasi pembuatan kode dan pengujian dan pengendalian proses implementasi. Analisis sistem
adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Analisis sistem juga meliputi studi kelayakan atau feasibility study untuk menentukan apakah suatu solusi layak ataukah tidak atau dapat dicapai dari sudut pandang finansial, teknikal, dan organisasional. Menentukan kebutuhan informasi. Pada tingkat yang paling besar, kebutuhan informasi atau information requirements dari suatu informasi yang baru melibatkan mengidentifikasi siapa yang memerlukan informasi, di mana, kapan, dan bagaimana. Analisis kebutuhan secara hati-hati menentukan sasaran dari sistem yang baru atau sistem yang dimodifikasi dan mengembangkan gambaran fungsi secara terperinci yang mana sistem yang baru harus mengerjakannya. Desain sistem. Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut, seperti dana, gedung, atau rumah. Ini terdiri atas semua spesifikasi yang memberikan bentuk dan struktur dari sistem tersebut. Perancang sistem merincikan spesifikasi sistem yang akan menjalankan fungsi yang diidentifikasi dalam analisis sistem. Yang pertama, peranan dari penggunaan akhir. Kebutuhan informasi penggunaan mendorong upaya untuk membangun sistem secara keseluruhan. Pada pengguna harus memiliki kendali yang memadai atas proses desain yang memastikan bahwa sistem yang mencerminkan prioritas bisnis mereka dan kebutuhan informasi, bukan bias dari staf teknikal. Menyelesaikan proses pengembangan sistem. Hal ini mencakup langkah-langkah yang terdiri atas: yang pertama, pemrograman atau programming. Spesifikasi sistem dipersiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Yang kedua, pengujian atau testing yang mendalam dan teliti harus dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Pengujian sistem informasi dapat dibagi ke dalam 3 tipe aktivitas. Yang pertama, pengujian unit atau unit testing atau pengujian program. Yang kedua, pengujian sistem atau sistem testing. Yang ketiga, pengujian penerimaan atau acceptance testing. Dan langkah-langkah yang terakhir adalah produksi dan pemeliharaan. Dalam tahap ini, sistem akan dikaji ulang oleh para pengguna dan para spesialis teknikal untuk menentukan seberapa baik ini telah memenuhi tujuan awalnya dan untuk memutuskan apakah terdapat perbaikan atau modifikasi dan yang diperintahkan. Pemodelan dan perancangan sistem. Metodologi tes struktur dan metodologi berorientasi objek. Yang pertama, metodologi tekstur. Metode pengembangan tekstur sifatnya berorientasi proses, berfokus terutama kepada pemodelan proses atau tindakan pengambilan, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data seiring data tersebut mengalir melalui suatu sistem. Yang kedua, pengembangan berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek atau object oriented development menangani permasalahan tertentu. Pengembangan yang berorientasi pada objek menggunakan objek sebagai unit dasar dari analisis sistem dan desain. Rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer atau computer aided software
engineering atau bisa disebut CAS. Perangkat CAS mencoba meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menerapkan metodologi pengembangan dan disiplin perancangan yang standar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi di antara para pengguna dengan para spesialis teknis. Yang ketiga, mengorganisasi dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses yang cepat kepada mereka dengan menggunakan tempat penyimpanan desain. Yang keempat, mengotomatisasi sebagai analisis dan desain yang membosankan dan rentan terhadap kesalahan. Dan yang terakhir, mengotomatisasi pembuatan kode dan pengujian dan pengendalian proses implementasi. Pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Yang pertama adalah siklus hidup sistem tradisional. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sebuah sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan yang formal. Metodologi siklus hidup sistem mempertahankan pembagian kerja formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Pendekatan siklus hidup sistem tradisional bisa mahal, menyita waktu, dan tidak fleksibel. Yang kedua adalah pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe terdiri dari membangun sistem eksperimen dengan cepat dan murah agar pengguna akhir bisa mengevaluasi. Dengan berinteraksi dengan prototipe, maka para pengguna dapat memperoleh gagasan yang lebih baik mengenai kebutuhan informasi mereka. Yang ketiga adalah pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknis, atau bahkan tidak sama sekali. Fenomena ini disebut pengembangan pengguna akhir. Dengan memberikan kemampuan kepada para pengguna untuk menentukan kebutuhan bisnis mereka sendiri, pengumpulan kebutuhan menjadi lebih baik, dan tingkat keterlibatan pengguna menjadi lebih tinggi. Dan akhirnya mereka menjadi lebih puas dengan sistemnya. Paket perangkat lunak dan alih daya. Yang pertama adalah paket aplikasi perangkat lunak. Jika sebuah paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu membuat perangkat lunaknya sendiri. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program jadi yang telah dirancang dan diuji sebelumnya yang terdapat dalam paket perangkat lunak. Ketika sebuah sistem dikembangkan dengan menggunakan paket perangkat lunak aplikasi, analisis sistem akan mencangkup upaya evaluasi paket. Proses evaluasi paket sering didasarkan pada request of proposal, yaitu daftar pertanyaan terperinci yang diberikan kepada vendor paket perangkat lunak. Yang kedua adalah alih daya. Jika perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan alih daya pekerjaan kepada organisasi eksternal yang mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh jasa tersebut sebagai platform teknikal bagi sistem mereka. Dalam bentuk alih daya lainnya, maka perusahaan akan menyewa pemasok eksternal untuk merancang dan menciptakan perangkat lunak bagi sistemnya. Selanjutnya adalah pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Nah, di sini ada 3 poin. Poin pertama adalah pengembangan aplikasi cepat atau RAD. Ini digunakan untuk menggambarkan proses untuk pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang sangat singkat. RAD dapat mencakup penggunaan pemrograman visual dan perangkat lainnya untuk membuat antarmuka grafis bagi pengguna. Poin yang kedua adalah pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pengembangan berbasis komponen atau component-based development yang membuat sistem dapat dibuat dengan merakit dan mengintegrasi komponen-komponen perangkat lunak yang tersedia. Layanan web
digunakan sebagai perangkat pembuatan aplikasi sistem informasi baru atau perbaikan sistem yang ada.